Mengetuk sanubari dengan hadis qudsi Imam Al-Ghazali. Nasihat ke-1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, aku heran kepada orang yang meyakini kematian, bagaimana ia masih bisa bersenang-senang? Aku heran kepada orang yang meyakini hisab, bagaimana ia sibuk mengumpulkan harta? Aku heran kepada orang yang meyakini alam kubur, bagaimana ia masih bisa tertawa? Aku heran kepada orang yang meyakini akhirat, bagaimana ia bisa istirahat? Aku heran kepada orang yang meyakini bahwa dunia akan sirna, bagaimana ia merasa tenteram bersamanya? Aku heran kepada orang yang ahli bicara, tapi kalbunya buta. Aku heran kepada orang yang bersuci dengan air, tapi ia tidak pernah menyucikan hatinya. Aku heran kepada orang yang sibuk mengurusi aib orang lain, sementara ia lupa kepada aib dirinya. Atau kepada orang yang mengetahui bahwa Allah melihatnya, bagaimana ia mendurhakainya. Atau kepada orang yang percaya bahwa ia akan mati sendirian, berada dalam kuburnya sendirian, dan dihisap sendirian, bagaimana ia merasa senang bersama manusia. Tiada Tuhan selainku, dan Muhammad adalah hamba dan rasulku. Nasihat kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku, tiada sekutu bagiku, dan Muhammad adalah hamba dan rasulku." Siapa yang tidak rela terhadap ketentuanku, tidak sabar terhadap ujianku, tidak mensyukuri nikmatku, dan tidak puas dengan pemberianku, maka hendaknya ia menyembah Tuhan selainku. Siapa yang sedih terhadap kehidupan dunianya, seolah-olah ia sedang murka kepadaku. Siapa yang mengeluh atas suatu musibah, berarti ia telah mengeluhkanku. Siapa yang mendatangi orang kaya, lalu ia merendahkan diri karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Siapa yang tak peduli dari mana ia mendapat makanan, maka Allah juga tak peduli dari pintu mana ia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Siapa yang tidak bertambah agamanya, berarti ia merugi. Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan untuknya ilmu yang tidak ia ketahui. Serta siapa yang panjang angan-angan, maka amalnya tidak ikhlas. Nasihat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan merasa cukup. Tinggalkan rasa dengki, pasti engkau bahagia. Hindarilah hal yang haram, pasti kamu ikhlas dalam beragama. Siapa yang sedikit bicara, sempurnalah akalnya. Siapa yang ridho dengan yang sedikit, berarti ia telah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, engkau telah berbuat di dunia seolah-olah tidak akan mati esok, dan sibuk mengumpulkan harta seakan-akan hidup selamanya. Wahai dunia, jangan engkau beri orang yang tamak padamu, carilah orang yang zuhud terhadapmu, menjadi manislah engkau dalam pandangan orang yang melihatmu." Nasihat keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, siapa yang sedih karena dunia, hal itu hanya akan menjauhkannya dari Allah. Di dunia ia capek, di akhirat ia susah. Allah akan buat hatinya risau senantiasa, terus sibuk tiada henti, miskin tanpa pernah bisa kaya, dan selalu diliputi oleh angan-angan. Wahai anak Adam, umurmu setiap hari berkurang, tapi engkau tidak mengetahui. Setiap hari aku datang membawa rezekimu, tapi engkau tidak pernah bersyukur. Engkau tidak pernah puas dengan yang sedikit, dan tak pernah kenyang dengan harta yang banyak. Wahai anak Adam, setiap hari aku berikan rezeki padamu. Sementara setiap malam para malaikat datang padaku membawa amal burukmu. Engkau makan rezekiku, tapi engkau maksiat padaku. Engkau berdoa kepadaku lantas kukabulkan. Kebaikanku tercurah padamu, tetapi justru kejahatanmu yang sampai padaku.
Sebaik-baik kekasihmu adalah aku, sedangkan seburuk-buruk hambaku adalah engkau. Engkau lepaskan apa yang kuberikan kepadamu, kututupi keburukanmu setelah sebelumnya terbuka. Aku malu padamu, sementara engkau tidak pernah malu padaku. Engkau melupakanku dan mengingat yang lain. Engkau takut pada manusia dan merasa aman dariku. Engkau takut pada murka mereka dan tidak takut pada murkaku. Nasihat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan engkau menjadi orang yang meremehkan tobat, panjang angan-angan, mengharap akhirat tanpa mau beramal, bertutur kata layaknya orang-orang yang ahli ibadah, tapi beramal layaknya orang munafik. Jika diberi tidak pernah puas, dan jika tidak diberi tak bisa sabar. Menyeru kepada kebajikan tapi ia sendiri tidak mengamalkan. Mencegah kejahatan, tapi ia sendiri terus melakukannya. Mencintai orang saleh, sementara ia sendiri bukan termasuk golongan mereka, dan membenci orang-orang munafik, tapi ia sendiri termasuk di antara mereka. Mengatakan sesuatu yang tidak ia kerjakan dan mengerjakan yang tidak diperintah. Ia menagih apa yang ia sendiri tidak penuhi. Wahai anak Adam, setiap kali hari berganti, bumi berbicara kepadamu, yang isinya, wahai anak manusia, engkau berjalan di atas punggungku, dikubur di dalam perutku, mengumbar syahwat di atas punggungku, dan ulat-ulat melahapmu di dalam perutku. Wahai anak Adam, aku rumah pengasingan, rumah pertanyaan, rumah kesendirian, rumah kegelapan, rumah ular dan kalajengking. Maka makmurkanlah aku, jangan engkau rusak." Nasihat keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, aku tidak menciptakan kalian untuk memperbanyak jumlah kalian dari yang tadinya sedikit, tidak untuk berteman dengan kalian setelah tadinya kesepian, tidak untuk meminta bantuan kalian atas sesuatu yang aku tak mampu kerjakan, juga tidak untuk memetik manfaat atau menolak mudarat. Tapi aku menciptakan kalian agar kalian terus mengabdi padaku, agar banyak bersyukur padaku dan agar bertasbih padaku, baik pagi maupun petang. Wahai anak Adam, seandainya generasi dahulu dan kemudian dari kalian, jin dan manusia, yang kecil dan yang besar, yang merdeka dan yang menjadi hamba, semuanya berkumpul untuk taat padaku, hal itu tak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Siapa yang berjihad, sebenarnya ia berjihad untuk dirinya sendiri. Allah Maha Kaya, tidak butuh atas seluruh isi alam. Wahai anak Adam, engkau akan disakiti sebagaimana engkau menyakiti, dan engkau akan diperlakukan sebagaimana engkau berbuat." Nasihat ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, wahai para hamba dinar dan dirham, aku ciptakan keduanya agar dengannya kalian bisa memakan rezekiku, bisa memakai pakaianku, bertasbih dan menyucikanku. Lantas kalian mengambil kitabku dan membelakanginya, kalian ambil dinar dan dirham dan meletakkannya di atas kepala kalian. Kalian tinggikan rumah kalian, sementara rumahku kalian rendahkan. Kalian bukan orang-orang yang baik, dan bukan pula orang merdeka. Kalian hanyalah para hamba dunia, kerumunan kalian tak ubahnya seperti kuburan. Bentuk luarnya tampak indah, sementara isinya busuk. Demikian juga kalian berbuat baik kepada manusia. Kalian mencintai mereka, bermanis lidah kepada mereka, tetapi sebenarnya kalian menjauhi mereka dengan hati kalian yang keras dan sifat kalian yang buruk. Wahai anak Adam, ikhlaslah dalam beramal dan mintalah kepadaku, sebab aku akan memberi lebih banyak daripada yang diminta oleh sang peminta."